Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita masuk kepada materi yang mungkin harus dibudayakan di S3 ya, reading jurnal terkait dengan mata kuliah maupun dengan disertasi kita masing-masing. Perlu diketahui bahwa disertasi itu harus melihat teori ya, atau metodenya. Apakah teori itu sekarang ini sudah perlu kita tinjau? Misalnya Williamson dalam 4 level daripada hierarki yang dibuatnya itu mengatakan bahwa level 1 yang berkaitan dengan embedded itu bisa berubah 100 sampai 1000 tahun, kira-kira seperti itu dibilang. Nah, tetapi kalau kita lihat kondisi sekarang ini, misalnya gotong royong di Indonesia itu telah mengalami perubahan. Perubahan yang kita lihat yaitu setelah masuk sawit ke perusahaan-perusahaan besar sawit ke daerah-daerah kita, itu mulai muncul sikap individualis dari para petani kita. Itu contoh bahwa teori yang dibangun oleh Williamson itu ternyata bisa kita tinjau. Nah, apa penyebabnya? Itu kalau kita uraikan, itu menjadi disertasi yang bagus sebenarnya. Yang kedua, metodologi. Apakah metodologi kalau kita menggunakan misalnya Hayami dengan analisis pendapatan maupun analisis ekonomi menurut Hayami itu masih tepat sekarang ini? BPS telah mengeluarkan satu cara perhitungan yang disebutnya dengan nilai tukar petani. Itu metode sebenarnya untuk menganalisis secara makro tentang apakah usaha tani itu menguntungkan atau tidak. Banyak lagi yang lain. Nah, kalau kita hanya berbicara tentang pelaksanaan sebuah metode atau kita menguji teori ini benar atau cocok atau tidak, itu biasanya untuk S1. S2 sudah mulai sedikit membuat tesis, bikin pernyataan bahwa teori ini itu sudah cocok dengan ini, metode ini sangat baik dengan ini. Nah, dasar daripada pelaksanaan itu adalah state of art, penelitian terdahulu. Jadi kita harus banyak melakukan membaca penelitian terdahulu. Salah satu caranya adalah dengan cara jurnal ini, membaca jurnal. Nah, ini yang harus kita budayakan. Pada hari ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana jurnal reading yang dilakukan, dipaparkan di depan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini menguntungkan buat kita semua. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asman. Jadi saya ini memaparkan hasil bacaan saya dengan bantuan teknologi sekarang ya Bro. Atas usulnya berpasir yang sangat membantu kami untuk mengerjakan tugas ini. Reviewnya yang judul jurnalnya Social Capital in the Evaluation of Human Capital, berdasarkan karya James S. Coleman dari American Journal of Sociology mengenai analisis sosiologi ekonomis tentang peran struktur sosial dalam pembentukan kompetensi generasi muda. Ini jurnalnya sudah lama sekali, sebenarnya sudah 1988, hampir 38 tahun, dan menurut saya ini masih relevan untuk sekarang gitu. Jadi sebenarnya tadi juga udah disepil sama Pak Asman yang tentang Coleman.
Jadi mungkin ini saya akan menambah dan memperdalam lagi yang tentang kolomnya. Jadi dia membahas tentang jaringan atau modal sosial. Kayak manusia itu kan pada makhluk sosial ya. Jadi kita tuh saling keterikatan antara satu orang dan orang lainnya gitu. Jadi ada dua tradisi dan dua peperangan, di mana dari pandangan sosial, dari konsepnya tindakan diatur sepenuhnya oleh norma, aturan dan kewajiban sosial. Jadi tidak, kalau misalnya udah diatur nih, jadi tidak ada mesin bergerak atau tujuan internal, atau hanya mengikuti lingkungannya gitu tanpa agensi. Jadi kayak ada, benar kata Pak Sur tadi, ada keterikatan, jadi di situ aturan yang mengekang gitu. Selanjutnya dari pandangan ekonomi, jadi pribadi itu bertindaknya lebih ke ke kepentingan pribadi tanpa pengaruh luar. Jadi kayak mencapai suatu pandangan ekonomi gitu. Keuntungan atau mencapai tujuan. Tekannya mengabaikan fakta bahwa tindakan ekonomi dibentuk, dibatasi dan diarahkan oleh konteks sosial. Jadi kita memerlukan teori yang menerima prinsip tindakan rasional, namun tetap memperhitungkan organisasi sosial. Jadi James Coleman memperkenalkan 3 model sosial. Yang pertama model fisik. Nah, wujudnya itu yang berwujud ya. Contohnya kayak mesin, alat, pabrik yang digunakan misalnya di pertanian itu untuk memudahkan produksi materinya. Yang kedua modal manusia, misalnya kayak di peternakan tadi seperti Prof bilang, pekerjanya itu berbagai satu modal untuk produksi gitu Prof ya. Lokasinya ada di dalam individu, misalnya di modalnya manusia itu ada yang keterampilan, pengetahuan, skillnya manusia. Nah, juga modal sosial, dia tidak berwujud, jadi ada hubungan atau jejaringnya itu yang sebagai sumber daya bagi aktornya yang menggunakan pada produksi. Nah, ini juga tadi sudah dicontohkan Pak Aslan tadi sebenarnya. Tentang kepercayaan, harapan. Jadi kayak misalnya studi kasus di pasar berlian, kan berlian sangat mahal ya, barang yang sangat mewah, tapi ke orang tidak ada perjanjian kontrak kok, berani nih diserahkan ke orangnya karena ada kepercayaannya di situ. Lanjut, karena udah tadi dibahas sama Pak Aslan gitu ya. Nah, yang kedua adalah saluran informasi dan norma efektif. Di sini misalnya saluran informatif, jadi hubungan sosial itu memberikan jalan pintas gitu. Jadi kita bisa berdiskusi santai tanpa perlu membaca jurnal berjam-jam. Jadi kita udah dapet nih informasinya gitu. Kayak sekarang kita lakukan, jadi kita tidak perlu membaca sendiri berjam-jam. Jadi kayak kita sharing, kayak Pak Asman sharing ke saya juga sharing ke Pak Asman. Itu salah satu penambahan informasi. Yang kedua itu ada norma dan sanksi. Jadi memfasilitasi tindakan tertentu dan membatasi yang lain. Misalnya di lingkungan, orang tua lebih membiarkan anak bermain di kota. Jadi karena kayak di kota kan mungkin di suatu kompleks biasa orang ada tamannya ya, kalau di kompleks. Kalau mungkin kampung-kampung nggak ada tamannya. Nah, mungkin dia lebih nggak apa-apa kan, banyak aja situ satu orang komplek yang sama gitu, kayak percaya aja lah mungkin anaknya main di situ gitu. Beda kalau misalnya kayak tidak ada kompleks kayak di rumah saya, kayak jangan main di luar, main di dalam aja. Seperti itu. Nah, terus juga ada mekanisme dua ini, ada terbuka sama tertutup. Kalau terbuka nih misalnya saya berdiri di jaring sosial. Nah, misalnya saya melakukan kesalahan yang orang yang A sama yang C tidak, saya orang A, sama B sama C ini tidak tahu nih saya kesalahan saya, jadi ya udah kayak biasa. Beda dengannya struktur yang tertutup. Misalnya saya
argumentasi dan kepercayaannya di sini. Oh ini ternyata orang yang saya ini pernah melakukan kesalahan nih, nanti yang B sama yang C yang kurang trust kepada saya seperti itu. Jadi norma sosial itu sulit ditegakkan kalau di struktur tertutup. Selanjutnya dari organisasi sosial, jadi kenapa sih pelajar Korea Selatan ini bisa sukses gitu? Mereka tidak membangun jaringan dari nol. Terus itu juga mereka tuh juga bisa udah menggunakan kelompok belajar gereja atau kumpulan asal daerah yang sudah ada. Jadinya di jaring sosial yang ini itu jadi memperkuat mereka untuk sukses. Jadi dari gereja, dari biara mereka itu kumpulan awalnya ya. Kalau kita remaja masjid, ya. Jadi sel mereka jadi. Oke, lanjut. Nah terus juga ada di sini privilege lah gambarnya. Jadi misalnya walaupun anaknya sekolah tinggi nih, tapi tidak ada jejaring, tidak ada ada jembatan lah. Itu belum tentu juga kita dalam modal sosial kita tidak untuk maju ke langkah depan itu juga agak susah kalau tidak ada jembatan seperti itu. Modal, ya betul juga. Privilege atau orang dalam lah gitu. Nah kalau misalnya yang tadi yang Pak Asman menyebutkan ibunya walaupun membeli buku, dia walaupun pendidikannya lebih rendah daripada anaknya, tapi kalau dia yang ngajarinnya ke anaknya, itu dia masih bisa tuh yang di play di sekolah. Jadi kayak investasi modal sosialnya tinggi. Jadi keluarga ini sebenarnya salah satu rumah lah untuk kita. Jadi keluarga yang hebat itu diciptakan dari rumah sebenarnya. Itu bisa dibedakan ya, yang tanpa interaksi modal manusia tidak transfer. Padahal dia pendidikannya tinggi. Nah itu harus dipahami betul itu. Dia orang tua yang IQ-nya cukup bagus, tapi tidak mentransfer. Beda dengan orang-orang di bawah ini kan. Dia walaupun pendidikannya rendah, tapi dia berupaya membeli buku yang sama agar dia bisa pelajari. Nah itu kita bisa lihat dalam kehidupan di Indonesia, misalnya kayak mana. Kan di Amerika ya. Oke, lanjut. Ini ada contoh di mana tingkat drop out berdasarkan struktur keluarga. Jadi kalau misalnya keluarga orang tua yang lengkap dengan anaknya, perbandingan anak itu kunci dari suatu keberhasilan. Nah, sedangkan kalau misalnya yang single parent atau punya anak banyak, itu tingkat drop out-nya tuh lebih tinggi daripada yang orang tuanya hadir di suatu lingkungan keluarga itu. Jadi keluarga merupakan modal sosial. Lanjut, ini juga interaksi antara orang tua satu ke orang tua lainnya. Itu juga salah satu modal sosial yang sangat kuat ini. Jadi misalnya kayak, gimana nih anak ini? Gitu. Kan misalnya berteman, salah satu anaknya berteman. Nah terus kalau misalnya orang tuanya berteman juga itu lebih tingkat kunci interaksi sosialnya itu lebih tinggi gitu, dalam mendisiplinkan anaknya. Berarti anak Pak Asman nanti dengan anak Mbak Berani harus kompak juga. Sekali genap. Tidak bisa nanti kan saling belajar. Nah, terus ada juga studi kasus sekolah Katolik versus sekolah lainnya. Jadi karena dia sekolah Katolik ini ada suatu jaringan. Jadi tingkat drop out-nya tuh lebih rendah dibandingkan sekolah negeri sama sekolah swasta. Jadi balik lagi ke jaringan ini yang membuat tingkat drop out-nya paling rendah. Terus ada juga yang
mobilitas penduduk. Jadi kalau misalnya orang tua yang suka kerja pindah-pindah dengan ini apa, yang stay tetap di satu kota ini berbeda juga. Misalnya kayak yang tidak pernah pindah itu dropatnya lebih rendah daripada yang pindah-pindah terus. Jadi mungkin kalau di sisi anaknya mungkin menyesuaikan diri itu lebih susah nih gitu. Jadi kalau misalnya kita pindah ke sini lagi, butuh lagi waktu untuk menyesuaikan diri. Jadi mungkin terhambat lagi dalam waktu menerima ilmu yang dia di lingkungan baru. Nah kalau misalnya ini sudah punya teman ini, lanjut lagi nambah lagi dari jejaring. Jadi tempat tinggal itu aset pendidikan. Selanjutnya ya lanjut juga di ibu aktif. Jadi ibu aktif ini berperan penting juga untuk menambah modal berinvestasi pada modal sosial. Jadi kayak misalnya kayak apa ya kalau bisa di sini, kayak pertemuan orang tua ya biasanya kalau misalnya ada anak-anak pas lagi rapat. Jadi kalau misalnya ibu aktif kan jadi bisa memantau anaknya dengan baik. Jadi konsekuensi bagi generasi mendatang. Jadi dari struktur keluarga dan komunitas. Jadi ada erosi struktur keluarga yang ada single parent, obesitas tinggi, komunitas lokal menyebabkan penurunan suplai modal sosial secara drastis. Yang bahayanya walaupun modal fisik, fasilitas atau gadget dan modal manusia, yaitu yang pendidikan orang tua, meningkatkan hilangnya modal sosial dan menghambat transfer kemampuan ke generasi muda. Kita tidak bisa lagi mengandalkan munculnya modal sosial secara spontan karena sudah terbentuk dari struktur keluarga dan komunitas tersebut. Jadi kesimpulan utamanya ada 4, yaitu modal sosial itu inherent dalam suatu relasi, bukan dalam diri individu. Bentuknya mewujudkan sebagai kepercayaan informasi dan norma yang efektif. Dampaknya kritis dan membentuk manusia, terbukti mengurangi dropout sekolah tadi, dan tantangannya merupakan barang pabrik yang rentan hilang tanpa disadari. Masa depan membentuk karakter generasi muda bergantung pada kemampuan kita merekayasa kembali proses sosial yang telah hilang. Di lingkungan itu sangat berpengaruh. Terima kasih, Prof.